Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Dan yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau lah Islam masih ada sampai sekarang. Karena pengorbanan beliau, Islam masih ada sampai sekarang. Karena ketabahan beliau, Islam masih ada sampai sekarang. Coba aja kalau Rasulullah menyerah, mungkin Islam tidak ada sampai sekarang. Dan yang ketiga, anak berterima kasih kepada Dewan Juri sekalian karena telah membuat acara ini dengan semeriah ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja pidato yang akan Anda sampaikan pada malam hari ini adalah setiap manusia akan mengalami yang namanya cobaan atau musibah. Kenapa kita harus mengalami cobaan dan musibah itu? Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kamu pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada mereka yang bersabar, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itu orang-orang yang diberi ampunan, rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi telah dijelaskan di ayat ini, kita manusia akan menerima, pasti menerima yang namanya musibah atau cobaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menerima musibah itu, terimalah musibah itu dengan baik. Karena kenapa? Ketika kita menerima musibah itu, Allah ingin tahu seberapa taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita diberi musibah itu kita akan bersabar atau malah sebaliknya? Karena dengan kesabaran itu, dengan kesabaran yang Allah, dengan kesabaran yang kita alami musibahnya, derajat kita akan semakin naik, semakin naik. Semakin sabar kita, maka semakin naik. Dan perlu kita ketahui, kalau kita kekurangan harta misalnya, diuji oleh Allah kekurangan harta, maka lihatlah orang yang di bawah kita, mereka tidak makan selama 2 hari, seminggu. Jadi kita patut mensyukuri ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa makan, mempunyai rumah, dan lain sebagainya. Dan kalaupun kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak makan selama 2 hari, seminggu, patut kita syukuri kita masih mempunyai kaki untuk mencari rezeki yang halal. Dan kalaupun kita diberi musibah oleh Allah tidak mempunyai kaki, patut juga kita syukuri karena kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah impian bagi orang-orang yang telah meninggal. Yang sebagaimana orang yang telah meninggal ingin hidup kembali ke dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun cobaan yang kita terima atau musibah yang kita terima, bersabarlah. Sesungguhnya dengan kita bersabar itu kita akan mendapat hal yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah, Rabb kita, Rabb yang suci, Rabb yang agung, ingin menyiksa umatnya sendiri. Karena Allah telah menyampaikannya tadi di surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah mereka berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi ketika kita menerima musibah, ujian atau apalah sebagainya, patut kita syukuri karena kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian yang Allah berikan kepada kita atau musibah yang Allah berikan kepada kita tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tunawisma pun masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita syukuri karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Walaupun kita diberi musibah dan lain sebagainya, kita patut syukuri karena musibah itu semakin kita diberi musibah maka semakin naik derajat kita. Mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah yang datang dari anak sendiri dan kalau ada lebih yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza inna Allaha yastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.